Wa qul lan ngucap sapa sira, wa qul lan ngucap sapa sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ibadi maring pira-pira kawula ingsun, li ibadi maring pira-pira kawula ingsun al mukminina kang padha iman, sapa ibadi. Yaqulu mongko padha ngucap sapa ibadi lil kufari maring wong kang padha kufur, ngucap al kalimata ing kalimat allati hiya kang utawi kalimat ya Allah ya Rabbi ya Karim allati hiya kang utawi kalimat iku ahsanu luwih bagus. Inna syaitana saktenane syaitan iku yanzahu ngerusak sapa syaitan, yufsidu tegese ngerusak sapa syaitan bainahum Allah ya Rabbi ya Karim bainahum ing dalam antarane mukminin, kufar lan mukminin, kufar lan mukminin. Denger iki ngoten maknane. Inna syaitana saktenane syaitan iku kana ana sapa syaitan lil insani maring para menungso ku aduan musuh mubinan kang mertelakake ai bayyinul adawati tegese kang pertelo oleh musuhi. Lawal kalimatu tai kalimat allati hiya kang utawi kalimat iku ahsanu luwih bagus. Hiya rabbukum a'lamu bikum. Ya rabbukum a'lam bikum yaiku lafat ya Allah ya Rabbi ya Karim, lafat hiya rabbukum a'lamu bikum. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, rabbukum utawi pangeran sira, rabbukum utawi pangeran sira iku a'lamu, luweh wa a'lamu pirsa, iku a'lamu pirsa moho pirsa sapa rabbukum bikum kelawan sira kabeh. Iya sya yarhamkum, iya sya lamun ngersakake sapa rabbukum yarhamkum mongko bakal melasi sapa rabbukum ing sira kabeh bitaubati kelawan taubat wal imanilan kelawan iman. Au iya sya utawa lamun ngersakake sapa Allah utawa rabbukum ta'dzibakum ing nyiksa ing sira kabeh yu'adzibukum mongko bakal nyiksa sapa Rabb ing sira kabeh bil mauti kelawan mati alal kufri ing atase kekufuran. Naudzubillahi min dzalik. Wa ma arsalnaka alaihim wakila, lan orang ngutus sapa ingsun ing sira alaihim ing atase kufar wakilan hale wong kang den pasrai fatujbirahum mongko sebabe ya Allah maksa ya Allah fatujbirahum alal iman mongko sebabe maksa to nyereng sapa sira ing kufar alal iman ing atase iman. Wa hadza utawi ikilah wa ma arsalnaka alaihim wakila iku qablal amri ing dalam sadurunge perintah bil kitali kelawan perang. Sadurunge perintah bil kitali kelawan perang. Pun sak menten mawon diin. Ini kita melanjutkan yang kemarin. Sangat kuat hubungannya dengan yang kemarin. Teng mriki dingendikaken surat Al-Isra ayat 52-nya.
Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bistum illa qalila. Surat Al-Isra ayat 52. Terakhir ini membahas mengenai orang-orang kafir, tingkahnya orang-orang kafir. Mereka mengucapkan wa yaquluna matahu qul asa ayyakuna qariba. Mereka orang-orang kafir itu berkata, kapan itu yang namanya ba'ats atau dibangkitkan dari kubur? Ya, maka jawab wahai Muhammad, asa ayyakuna qariba. Mungkin waktunya itu sudah dekat. Yaitu kapan maksudnya? Kedekatannya itu kapan maksudnya? Yauma yad'ukum, hari di mana Allah memanggil kalian semua. Ay yunadikum minal kuburi ala lisan Israfil, yakni Allah memanggil kalian semua dari kubur melalui atau perantara lisannya malaikat Israfil selaku peniup sangkakala. Sehingga kalau sudah Allah Ta'ala memanggil terhadap kalian semua dengan melalui perantara lisannya malaikat Israfil, otomatis fatastajibuna ay fatujibuna da'watahu minal kubur. Maka otomatis kalian semua akan mengiyakan. Maka otomatis kalian semua akan mengiyakan dan menyembadani, bahasa mengiyakan terhadap undangan atau panggilan daripada Allah Ta'ala untuk kalian semua dibangkitkan dari kubur. Bihamdihi, ya, bihamdihi ay biamrihi. Kalian semua itu mengiyakan, ya, mengiyakan terhadap panggilan Allah Ta'ala agar kalian bangkit dari kubur itu karena bihamdihi, karena ay biamrihi, karena merupakan perintah daripada Allah Ta'ala. Ya, jadi bihamdihi ada yang mengartikan ai bi amrihi. Jadi dengan adanya perintah dari Allah, akhirnya kalian semua itu mampu bangkit. Kalian semua itu bangkit daripada kuburan. Tapi wakila walahu alhamdu. Ada yang mengatakan bahwa maksud bihamdihi ini adalah ya Allah ya Rabbi ya Karim, dibangkitkan kalian semua mengiyakan terhadap atau mendatangi atau mengiyakan terhadap panggilannya Allah agar kalian itu bangkit dari kubur dalam keadaan walaul hamdu, dalam keadaan kalian semua itu mengucapkan segala puji bagi Allah. Baik orang kafir, baik orang mukmin, semuanya berkata walaul hamdu, segala puji bagi Allah. Jadi ada yang mengartikan bihamdihi itu ai bi amrihi, ada yang mengartikan bihamdihi itu maksudnya adalah walaul hamdu. Watadunnuna illa bistum fid dunya illa qalila aili hauli ma tarawna. Dan kalian semua itu menyangka tidaklah kalian semua itu menetap di dunia kecuali dalam jangka waktu yang sangat cepat. Aili hauli ma tarawna, karena begitu dahsyatnya perkara yang kalian lihat. Ini berarti menjelaskan mengenai kapan itu yang namanya yaumul ba'si atau hari dibangkitkannya para manusia dari kubur. Lana denger iki dilanjutaken bahasane beliau niku ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, qauluhu yauma yad'ukum qariban qauluhu ala lisan Israfil huwa ahadu qaulain. Jadi hari di mana Allah Ta'ala memanggil kalian semua, yakni memanggil dari kubur agar kalian semua itu bangkit dari kuburan, itu dengan perantara lisannya malaikat Israfil. Ini merupakan salah satu daripada dua qaul seperti yang didawuhkan dalam kitab Sawinya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ada yang mengatakan wal akhor annal munadi Jibril wan nafikhu Israfil. Ya, ada yang mengatakan yang memanggil itu adalah malaikat Jibril. Kalau malaikat Israfil itu tugasnya cuma meniup sangkakala saja.
Lah bentuk panggilannya adalah ya napa wa suratun nida annahu yaqul, bentuk panggilannya adalah diucapkan ayyatuhal idhamul baliyah wal awsalul mutaqatti'ah wal luhumul mutamazziqah wasyu'urul mutafarriqah innallaha ya'murukunna an tajtami'na li faslil qada. Langsung diucapkan kepada semua orang-orang yang sudah meninggal. Inilah ya sudah saya jelaskan bahwa proses kiamat yang paling pertama kali adalah malaikat Israfil meniup sangkakala yang tujuannya untuk mematikan terhadap semua makhluk. Ya baik nanti dengan ditiupnya itu sampai terjadi yang namanya gempa dahsyat, kemudian terjadi gunung meletus, terjadi gunung tsunami, air tumpah dari laut dan seterusnya, sehingga semuanya menjadi meninggal. Kemudian setelah semuanya meninggal baru mengalami yang namanya proses al-ba'tsu atau dibangkitkan dari kubur. Yaitu dengan cara Allah Ta'ala yang mengundang terhadap seluruh para makhluk melalui lisannya malaikat Israfil. Menurut satu kaul yang memanggil adalah malaikat Jibril. Malaikat Israfil tujuannya hanya meniup sangkakalanya saja. Bentuk panggilannya bagaimana? Bentuk panggilannya adalah ayyatuhal idhamul baliyah, wahai tulang belulang yang sudah hancur, wal awsalul mutaqatti'ah, dan sendi-sendi yang sudah terputus, wal luhumul mutamazziqah, dan daging-daging yang sudah mulai hancur dan membusuk, wasyu'urul mutafarriqah, dan rambut-rambut yang sudah terpisah-pisah. Innallaha ya'murukunna an tajtami'na li faslil qada. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan terhadap kalian semua untuk berkumpul dengan tujuan untuk menghadapi yang namanya faslil qada atau menerima sebuah keputusan. Keputusannya piye? Amal baik, amal buruknya itu semuanya nanti namanya adalah faslil qada. Menerima sebuah keputusan. Melaknat tengriki itu hampir sama persis dengan yang nadanya dengan yang ada di dalam ya Allah kitab tafsir sawinya. Tengriki tinggal tafsir Fakhrur Razinya. Persis tengriki daunnya tafsir sawinya seperti itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Melaknat tengriki tinggal akan wal makna asa ayyakuna al ba'su yauma yad'ukum ay bin nida alladhi yasma'ukum wa huwa an-nafkhatu al-akhirah. Jadi sebuah peniupan sangkakala yang terakhir. Bahasane ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terus maranganten teng mriki dingendikaken ketika semuanya sudah dipanggil dengan model panggilan yang seperti tadi, fatastajibuna bihamdi, maka kalian semua itu mengiyakan. Bahasane mendatangi, mengijabai terhadap panggilan tersebut dengan perintahnya Allah Ta'ala. Artinya ya nopo tengriki dingendikaken bihamdihi ini kan ada dua kaul dalam tafsirannya. Ada yang mengartikan bihamdi itu ai bi amrihi, ada yang mengartikan ai walahul hamdu, dengan mengucapkan. Mulane tengriki dingendikaken seperti yang dalam kitab sawinya. Dalam kitab sawinya tengriki dingendikaken halun minal wawi fi tastajibuna ay tujibuna halakaunikum hamidina lahu ala dzalik. Ya. Jadi ada yang mengatakan bihamdi itu memang semuanya itu memuji terhadap Allah Ta'ala. Lima kila innahu yunafiduna at-turaba an ru'usim wa yaquluna subhanakallahumma wa bihamdik. Jadi di waktu dibangkitkan dari yang namanya kubur, semua makhluk itu dalam keadaan membersihkan kepalanya dari debu-debu dan juga tanah. Seraya semua makhluk itu berkata subhanakallahumma wa bihamdik. Memuji terhadap Allah Ta'ala, maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu.
Wakila walal hamdu, ada yang mengucapkan bahasa ucapannya adalah walal hamdu, lima warada annam yaquluna ya na'am walahul hamdu. Nggih, walahul hamdu. Segala puji bagi Allah. Wa huwa ikhbarun an jami'il khalqi. Yang perlu digarisbawahi adalah ucapan memuji terhadap Allah Ta'ala ini merupakan sebuah ucapan yang diucapkan bukan hanya oleh orang-orang yang mukmin saja. Orang-orang kafir pun juga mengucapkan ucapan yang sifatnya demikian, memuji terhadap Allah Ta'ala. Kenapa kok bisa seperti itu? Mukminihim wa kafirihim, baik orang beriman atau orang kafir, semuanya memuji terhadap Allah Ta'ala ketika yaumul ba'as. Alasannya napa? Fal mu'minuna yahmadunallaha syukran ala ma'aulahu minan ni'am. Orang-orang mukmin bisa memuji terhadap Allah Ta'ala dalam waktu dibangkitkan, itu tidak lain tidak bukan karena bersyukur terhadap Allah Ta'ala atas nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Dan orang-orang kafir wal kufaru yahmadunahu raja'an ayang fa'ahum dzalika syukru wa huwa la yanfa'uhum. Ya, orang-orang kafir juga memuji terhadap Allah Ta'ala dengan harapan agar mereka semua itu juga mendapatkan daripada manfaatnya bersyukur. Padahal kalau sudah di akhirat itu nggak ada yang bermanfaat, tindakan baik yang dilakukan di akhirat sudah tidak ada yang bermanfaat. Pun secara garis globalnya ngoten. Mulane dawuh Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh, yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdi. Dikala Allah Ta'ala itu memanggil terhadap kalian semua dengan artian panggilan agar kalian semua itu bangkit dari kubur, niscaya kalian semua pasti akan mengijabahi terhadap panggilan tersebut seraya membaca, seraya memuji terhadap Allah. Beliau secara tegas dawuh, hadza fi yaumil qiyamah. Ini terjadi di dalam hari kiamat. Artinya ya napa? Haitsu la yastati ahadun al-khuruja an muradatil haqqi subhanahu. Di mana tidak ada satu orang pun yang mampu keluar daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Sebagai sesuk nang akhirat awak dhewe kayak macam-macam maneh, Pak. Semuanya tergantung daripada apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, artinya ya napa? Berarti nang dunia berarti kita bisa keluar. Artinya mboten ngoten. Artinya adalah ba'da angkana yastati'u al-khuruja anha fid dunya. Setelah seseorang daripada para makhluk, daripada manusia ini bisa keluar daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala di dunia dengan artian li'annal khaliqa subhanahu hina khalaqu al-khalqa ja'ala lil iradatil insaniyati sultanan alal jawarih fil umuri al-ikhtiyariyati. Karena sebenarnya Allah Ta'ala yang maha menciptakan. Ketika Allah Ta'ala itu menciptakan makhluk, maka Allah Ta'ala menjadikan terhadap kehendak manusia itu sebagai yang menuntun, yang memimpin atas jawarih atau anggota tubuh, anggota badan fil umuri al-ikhtiyariyati, di dalam perkara-perkara yang sifatnya itu ikhtiar. Fahuwa mukhtarun yaf'alu ma yasha. Maka makhluk ini selagi di dunia dia itu merupakan orang yang bisa melakukan secara ikhtiarnya dia, secara pilihan dia bisa melakukan apa yang dia mau. Wa yaqulu ma yasha wa yatruku ma yasha. Dia bisa mengucapkan apa yang dia mau, meninggalkan apa yang dia mau. Fa iradatuhu amirun ala jawarih. Maka kehendaknya seorang manusia ini merupakan sebuah pemimpin atas segala anggota tubuhnya. Paham ya? Jadi lek sik nang dunya gampangane ngomong ngoten. Dadi lek awak dhewe sik nang dunya iku yang Allah Ta'ala selaku zat yang menciptakan itu memberikan yang namanya sebuah iradah. Kita manusia itu kan punya iradah, keinginan. Dan keinginan kita ini dijadikan oleh Allah Ta'ala sebuah sultan, pemimpin atas anggota tubuh kita. Sehingga kita bebas untuk melakukan apapun. Kita bisa bertindak semau kita. Kowe kate nglakoni taat iso, kowe kate nglakoni maksiat iso, dan seterusnya. Karena apa? Karena memang Allah Ta'ala menjadikan keinginan seorang manusia sebagai pemimpin atas anggota tubuhnya. Itu ketika masih di dunia. Kowe iso bebas los sakarepmu. Ngoten. Tapi
fa idza jaa al yaumul akhir in halatil iradah anil jawari. Tapi kalau sudah datang yang namanya hari kiamat, hari akhir, hari kiamat, maka iradah atau kehendaknya seorang manusia itu sudah terlepas daripada seluruh anggota tubuhnya. Walam ya'ud laha sultanun 'alaiha, dan dia sudah tidak bisa memiliki sebuah kepemimpinan atas anggota tubuhnya. Menungso wis gak iso maneh mimpin anggota tubuhnya kalau besok di akhirat itu sudah tidak bisa. Bidalili annal jawarih sawfa tashhadu ala sahibiha yaumil qiyamah. Dengan dalil, dengan bukti bahwa besok di hari kiamat yang ada justru anggota tubuh kita itu akan bersaksi sejujur-jujurnya atas diri kita sendiri. Seperti yang didakwakan dalam surat Fussilat ayat 21, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Mereka semua berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian semua itu justru memberikan kesaksian yang sifatnya itu memberatkan terhadap kita, yang sifatnya itu membahayakan terhadap kita, mencelakakan terhadap kita. Maka mereka pun dijawab oleh kulitnya, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai', ya, yang membuat kita para kulit ini bisa berbicara adalah Allah Ta'ala, zat yang bisa memberikan atau membuat segala sesuatu itu menjadi berbicara. Berarti sesuk Pak nang dina akhirat yang namanya manusia itu sudah tidak bisa memiliki sebuah kekuasaan untuk mengendalikan jawarih atau anggota tubuh. Sudah terlepas. Kekuasaan seorang manusia atas seluruh anggota tubuhnya sudah terlepas. Wis gak iso mengondisikan maneh. Walaupun itu tubuhnya sendiri. Sik nang dunya iso. Iso mbok jak kompromi anggota tubuhmu iku sik iso mbok jak kompromi. Tapi lek sesuk wis nang akhirat sudah tidak bisa kamu ajak kompromi, sudah tidak bisa kamu kendalikan sekalipun itu anggota tubuh kamu. Yang ada anggota tubuh kamu justru berbalik memberikan kesaksiannya, sekalipun kesaksian yang sifatnya itu memberikan mara bahaya terhadap kita. Pun itu garis globalnya seperti itu. Pun mulane dawuh beliau dilanjutkan secara tegas nih sak mantune nggih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Laqad kanat lakum wilayatun alaina fi dunyal asbab amal ana fa nahnu jami'an murtabituna bil musabbib subhana fala wilayata lakum alaina al-an, bahasanya ngaten. Hingga yang namanya anggota tubuh itu berkata kepada kita, dulu memang di dunia yang merupakan tempatnya asbab, kalian bisa mengendalikan terhadap kami para anggota tubuh. Akan tetapi kita semua anggota tubuh sekarang ini kita semua sudah berhubungan kuat dengan al-musabbib, yakni Allah Ta'ala yang membuat sebab. Maka fala wilayata lakum alina al-an, maka kamu semua tidak akan memiliki yang namanya sebuah nababasane menguasai terhadap kita para anggota tubuh. Pun niku ngoten. Nah, sehingga dawuhnya Allah Ta'ala yauma yad'ukum, hari di mana Allah Ta'ala itu mengundang terhadap kalian semua, ini artinya adalah yaqulu lakum ukhruju minal kubur, ya, lil ba'si bin nafkhati asaniyati fis suwari fatastajibuna bihamdi. Jadi Allah Ta'ala memang di hari itu memerintahkan terhadap semua makhluk, semua manusia agar keluar daripada kubur dengan tujuan untuk dibangkitkan dari kuburnya. Otomatis fatastajibuna bihamdi, semuanya pasti nurut, semuanya pasti mengijabahi, karena ini konteksnya sudah masuk akhirat, dimana kalau akhirat itu seorang makhluk, seorang manusia itu sudah tidak memiliki kendali atas anggota tubuhnya. Ana teng mriki dingendikaken fatastajibuna bihamdi ay taqumuna fi ta'atin wastikanatin. Ya, la qaumata mustangkifin au mutaqaisin au mutaghad
risin. Fakulu hadza inta waktu fid dunya wa nahnu al'ana fil akhirah. Yakni semuanya itu berdiri bangkit dari kuburannya dalam keadaan bangkit yang karena tunduk terhadap keagungannya Allah. Bukan bangkit yang sifatnya itu sombong, congkak, mboten. Pun. Bahkan dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau niku dawuhnya aitusriuna fil qiyam, segera untuk bangkit. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi dan juga di dalam kitab Fakhrul Razi dan juga dalam kitab lainnya. Tengriku Allah Ta'ala memberikan sebuah redaksi dengan bahasa fatastajibuna, bukan fatujibuna. Kowe kudu ngerti. Kalau fatujibuna itu diambil dari rubai, ajaba yujibu. Tapi kalau tastajibuna itu diambil dari khumasi atau fi'il yang terdiri dari 5 huruf. Jadi istajaba yastajibu. Lah ini maknanya berbeda. Kalau fa'ajaba fatujibu itu maknanya hanya sekedar mengiyakan, mengijabai. Tapi kalau menggunakan redaksi fatastajibuna, maka kalian semua itu menuntut untuk ijabah. Ini sifatnya lebih mubalaghah. Lebih mubalaghah itu artinya lebih mengena. Makna dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi sampai dawuh walam yakul fatujibuna li anna istajaba ablahu fit ta'ah wal insya. Karena lafaz istajibu itu memiliki sisi yang kuat di dalam ketaatan dan menurut, ya. Berbeda kalau hanya sekedar fatujibu. Ya, ini sama seperti dengan fahima dan juga istafhamah. Kalau fahima orang itu artinya cuma sekedar faham. Tapi kalau istafhama memang dia mencoba untuk faham. Paham ya? Jadi kalau orang cuma sekedar faham dengan orang yang selalu mencoba untuk faham itu lebih kuat, lebih mubalaghah yang istafham. Sama dengan ajaba dengan istajabah. Kalau fatujibuna, Allah Ta'ala tidak menggunakan redaksi fatujibuna, tapi menggunakan redaksi fatastajibuna. Artinya apa? Kalau fatujibuna itu hanya sekedar mengijabai. Tapi kalau fatastajibuna itu memang menuntut pada dirinya untuk mengijabai terhadap Allah Ta'ala. Itu maknanya istijabah atau istajabah yastajibu. Kalau di dalam nadom maksudnya itu lisinil istif'ali jama'ani li talabin sayruratin wijdani. Sin yang ada pada lafaz istaf'ala itu memiliki makna banyak. Salah satunya adalah li talabin, untuk menuntut. Talab itu menuntut, mencari. Pun. Sehingga fatastajibuna bihamdi aitusri'una fil qiyami hamidinallaha syakirina lahu. Jadi memang ketika hari Allah Ta'ala itu memanggil terhadap kalian semua agar kalian semua itu bangkit dari kubur, maka kalian semua pasti akan mengijabai, menuntut diri kalian semua untuk mengijabai bihamdih, seraya memuji terhadap Allah Ta'ala dan bersyukur kepadanya. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Yang namanya memuji itu kan tidak lain tidak bukan karena ada suatu hal yang disenangi. Kowe memuji, tengere kuwi ana suatu hal yang disenangi. Nah monggo nang kene dingendikaken. Walakin kaifa walhamdulillah yakunu illa ala syai'in mahbub. Kok iso semua para makhluk itu memuji terhadap Allah Ta'ala? Padahal yang namanya memuji itu tidaklah terjadi kecuali ada sesuatu yang disenangi. Maka jawabnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, na'am yahmadunallaha ta'ala li'annahum ayanu hadzal yauma talama dzakkarahum bihi wa da'ahum ilal iman wal amal min ajrihi. Wa talama alaha alaihim wa da'ahum ma'a dzalika jahadu wa kadzdzabu. Wa hahumul yauma yarawna ma kadzdzabu wa tatakasyafu lahumul haqiqatul lati angkaruha. Niki lho. Jadi sekalipun orang kafir pun di waktu itu juga memuji terhadap Allah Ta'ala. Kok iso wong kafir tapi kok muji? Itu tujuannya adalah karena memang
Semua orang kafir itu sudah benar-benar melihat secara kasat mata mereka hari yang mana telah Allah Ta'ala ingatkan terhadap mereka, telah Allah Ta'ala ingatkan terhadap mereka, dan telah Allah Ta'ala mengajak kepada mereka untuk beriman, beramal karena hari tersebut, ya. Dan Allah Ta'ala melalui perantara baginda Nabi telah terus mengajak mereka agar mau beriman. Akan tetapi nopo, yang ada justru mereka malah mampang, menentang, dan mereka justru malah menganggap bohong. Dan ini adalah hari yang kalian anggap bohong telah hadir di hadapan kalian. Bahasane ngoten. Jadi fa yakumuna hamidina Allah alladzi nabbahahum wa lam yuqassir fi nasihatihim. Jadi mereka niku memuji terhadap Allah Ta'ala selaku zat yang telah mengingatkan terhadap kalian semua dan sama sekali tidak pernah napa bahasane, walam yuqassir, tidak dianggap sembrono di dalam mengingatkan. Jadi segampangnya ngomong, masih mereka itu orang kafir itu mengingkari, menganggap bohong terhadap hari akhir, tapi mereka ketika dibangkitkan dari kubur tetap bangkit dalam keadaan memuji terhadap Allah Ta'ala. Karena nopo? Karena matur suwun dumateng Allah Ta'ala ketika di dunia sampun diingatkan. Segampangnya ngomong ini loh, Cah. Kita ibaratkan seperti kayak bocah santri atau kayak bocah cilik sing lek pas wayahe sekolah wis dielingne. Nak sesuk seminggu kurang ujian lho, Nak. Seminggu maneh kate ujian. Dielingno terus, Nak, seminggu maneh kate ujian. Ujiane kurang 2 dina, ujiane kurang 3 dina, terus diingatkan. Tapi ketika anak ini justru tidak menghiraukan terhadap hari ujian yang telah terus diingatkan oleh ayahnya kepada anaknya ini, maka ketika anaknya melewati hari ujian tersebut, sekalipun anaknya itu gagal di dalam menghadapi ujian, tapi dia akan tetap bersyukur kepada ayahnya karena sudah mau mengingatkan terhadap yang namanya ujian. Diumpamakan seperti itu, paham ya? Jadi diumpamakan orang-orang kafir pun juga sama seperti itu. Sekalipun mereka itu kufur, mengkufuri terhadap hari yaumul ba'ats, hari dibangkitkan dari kubur, tapi mereka bangkit dalam keadaan apa? Memuji terhadap Allah Ta'ala. Kenapa kok tetap memuji padahal mereka kufur terhadap hari itu? Karena mereka baru sadar. Mereka sekalipun baru sadar atas yang namanya hari dibangkitkan dari kubur ini, tapi mereka bersyukur kepada Allah Ta'ala telah terus menerus untuk mengingatkan mereka akan adanya hari tersebut, sekalipun mereka itu menganggap bohong, sekalipun mereka itu menentang. Ini dawuhnya Syekh Mutal Asy'arawi seperti itu. Maka dengar ketika akan fabayanul haqqi subhanahu li umuril akhirah minan ni'amil lati la ya'tarifu biya al-kufaru fid dunya. Maka penjelasannya Allah Ta'ala terhadap urusan-urusan akhirat itu termasuk daripada nikmat-nikmat yang tidak pernah diakui oleh orang-orang kafir di dalam dunia. Wong kafir gak akan mengakui dan tidak akan menganggap penjelasan Allah Ta'ala mengenai urusan-urusan akhirat ini tidak mungkin dianggap sebagai nikmat. Akan tetapi walakinnahum saya'tarifuna biha fil akhirah wa ya'rifuna annaha min a'dhami ni'amillahi 'alaihim walakin ba'da fawatil awan. Akan tetapi semua orang kafir itu akan mengakui bahwasannya yang namanya hari akhir, hari kebangkitan itu termasuk penjelasan terhadap hal tersebut. Perkara-perkara akhirat merupakan nikmat yang sangat agung yang akan mereka akui ketika di akhirat, dan mereka akan mengetahui bahwa itu termasuk nikmat yang paling besar akan sekalipun waktunya sudah terlewat. Itu seperti itu. Kalau ditangdirkan dengan ayat lain seperti yang ada di dalam surat surat Ar-Rahman. Di dalam surat Ar-Rahman itu ada ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu 'alaikum syuwadum min nari wa nuhasun fala tantasiron. Jadi ada orang yang sifatnya itu kurang terima dengan ayat Al-Qur'an. Kan kalau artinya fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana lagi, nikmat Tuhan kamu
yang mana lagi yang engkau dustakan. Lek sing disebutno Gusti Allah iku urusan surga, urusan bidadari, urusan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Itu pantas ketika disebut dengan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Tapi di dalam ayat surat Ar-Rahman itu yang disebutkan salah satunya adalah yursalu alaikum syuwadun min narin wa nuhasun falatamtasiron. Akan diutus kepada kalian semua, kepada kalian berdua. Syuwadun itu alqit'atu minal lahab laisa fiha dukhan. Api yang menyala dari neraka dan juga falatamtasiron, sehingga kalian semua itu tidak mendapatkan pertolongan. Gampangane ngomong nang kene iku Allah Ta'ala menjelaskan bahwa akan diutus, akan dilemparkan kepada mereka potongan api dari neraka. Tapi kok dihitung sebagai di dalam nikmat, ya kan? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kok iso ngono kuwi dianggap nikmat? Sama. Alasannya sama. Maka mereka berkata, loh, bahas masalah neraka kok malah dianggap sebagai nikmat itu piye? Jari ini orang-orang yang bisa dalam tanda kutip dianggap liberal. Tapi dijawab itu sama Syekh Mutawil Asy'ari wal muta'ammil fil ayat yajiduha munsajimatan kullal insijam. Wah, hasilnya sangat serasi sekali. Antara yang namanya neraka sama nikmat itu sangat serasi. Serasinya bagaimana? Li anna minan ni'mah annunabbihaka bil idati lil amri alladhi yang tadiruka wal adzabi alladhi uidda laka hatta la taqau fi asbabih. Inilah keserasian yang sangat kuat antara neraka dan juga nikmat adalah termasuk daripada nikmat yang sangat agung sekali adalah Allah Ta'ala mengingatkan terhadap kita terhadap yang namanya neraka, sehingga kita tidak jatuh di dalam sebab-sebab yang membuat kita masuk ke dalam neraka. Jadi itu termasuk nikmat yang besar. Ramahami secara dalam ya akhirnya menukui pemikirannya. Pon, niku ngoten. Terus marang ngoten kita lanjutaken malih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa tadunnuna niki lanjute. Wa tadunnuna illa bistum fid dunya illa qalila lihauli ma tarawna. Yang dikatakan dan kalian semua itu menyangka bahwa kalian itu tidaklah berdiam di surga di dunia kecuali di dalam waktu yang sangat sebentar. Lihauli ma tarawna, karena kalian itu melihat betapa dahsyatnya apa yang ada dalam hari akhirat ini. Artinya ya nopo tengriki tinggal akan fit dunya ay fil kubur li annaha min jumlati umrid dunya. Jadi seolah-olah itu seperti yang didawuhkan nih kalian dawuhnya Syekh Mutawil Asy'ari ay aqamtum fit dunya aw fi kuburikum li annad dunya mata'un qalil wa madamat intahat falyabqa minha syai'un. Ya, karena kalian itu sudah melihat betapa dahsyatnya apa yang ada di dalam hari akhirat itu, seolah-olah kalian itu menyangka bahwa dunia ini hanyalah waktunya sangat sebentar. Ya, mulanya beliau Syekh Mutawil Asy'ari sampai dawuh. Beliau Syekh Mutawil Asy'ari sampai dawuh, yakni kalian semua itu berada di dunia, bermukim di dunia ataupun di kubur kalian itu cuma waktunya sebentar. Itu kan wa kadzalika fil kubur li annal mayit fi qabrihi shibhun naim la yudriku kam labisa fi naumihi wa la yatasawwaru ila naum al adi alladhi ta'awwadu an-nas. Bon. Jadi ngoten. Dadi kaya-kaya sing jenenge dunya iku memang jangka waktunya sangat sedikit, sangat sebentar. Ya, kalau dawuhnya para ulama itu kalau kamu ingin ya aslinya lah awak dhewe kaya ono katakan awak dhewe punya jatah urip 63 tahun ya semisal. Kalau kamu melihat dari segi 63 tahunnya itu seolah-olah lama. Tapi semuanya itu tidak bisa dilihat dari satu sisi.
Kowe ora iso mek gur ndelok dari sisi bahwa kalian itu punya jatah umur 63 tahun. Tapi semuanya itu harus ada pembandingnya. Biar kalian dalam menilai itu sempurna. Pembandingnya apa? Kowe urip nang dunya dibanding nih urip nang akhirat sing sifatnya kekal. Ya gak enek apa-apa. Kowe urip 1000 tahun pun lek dibandingkan dengan hidup di akhirat yang sifatnya unlimited selamanya, ya nggak ada bandingan. Ya lek ngene gak tak mudeng, tak contohno kuota wis. Wis sak wulan duwe kuota 150 giga. Iku wis akeh banget. Sak wulan duwe kuota 150 giga. Tapi bayang, lek kowe iku dalam 1 bulan punya kuota yang sifatnya unlimited. Es kowe gawe apa ya gak ngarantek. Makanya tadi ya, kita itu biar bisa tahu itu bukan melihat dari satu sisi saja, tapi dibandingkan agar penilaian kita itu sempurna. Pun niku ngoten. Maka pada hakikatnya Allah Ta'ala adalah zat yang bisa mengatur terhadap yang namanya waktu. Allah Ta'ala bisa mempercepat terhadap waktu dan memperlama terhadap yang namanya waktu. Dan itu lama dan sebentarnya waktu itu nanti berada di dalam anggapannya seorang manusia. Kalau kita belajar dari ceritanya Ashabul Kahfi atau orang-orang yang menempat di gua, yang salah satunya adalah Nabi Uzair. Jadi Ashabul Kahfi itu ada salah satunya yang menjadi calon nabi, namanya Nabi Uzair. Kemarin didakwakan bahwa dalam ceritanya Nabi Uzair itu, yang mana Nabi Uzair ini wa fi qissatil Uzair alladhi amata Allah mi'ata amin summa ba'asah. Qala kam labista qala labista yawman aw ba'da yawm. Qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Ya, bahasanya bukan Ashabul Kahfi, tapi ini ceritanya Nabi Uzair. Salah. Ini murni cuma ceritanya Nabi Uzair. Tengeriki akan kam labista qala labista yawman aw ba'da yawm. Bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wanzur ila himarika. Jadi tengeriki akan fal muddatu fi nadaril Uzair kanat yawman aw ba'da yawm. Wal haqqu subhanahu akhbara annaha mi'atu amin. Ya. Fal baunu syasiun bainahuma wa ma'adzalika fal qaulani shadiqan. Jadi ini bukti bahwa Allah Ta'ala itu bisa menampakkan yang namanya waktu itu seolah-olah tampak lama dan waktu itu terkadang seolah-olah tampak sebentar. Buktinya ini langsung terjadi satu kejadian tampak lama dan juga tampak sebentar, ini langsung terjadi dialami oleh Nabi Uzair. Jadi ceritanya Nabi Uzair itu disedani bahasanya, mati suri oleh Allah Ta'ala selama dalam jangka waktu 100 tahun. Nah di sisinya Nabi Uzair itu ada yang namanya himar, keledainya beliau, dan juga ada makanan dan minuman. Jadi ono telu barang. Yang satu niku makanan minuman dan yang satunya lagi adalah keledai. Ketika Nabi Uzair ini sudah dibangkitkan kembali, bangun lagi, hidup lagi, melihat yang namanya makanan sama minuman kok sik apik, kok sik utuh, ora mambu. Berarti ya aku turu ya kira-kira ya mek sedilu. Wis kira-kira paling suwe 12 jam. Yauman au ba'da yaum ya. Sehari suntuk atau cuma setengah hari. Ya, 12 jam lah atau cuma 6 jam setengah hari. Karena melihat makanannya itu masih utuh dan tidak berubah. Tapi kemudian Nabi Zain dikabari sama Allah Ta'ala bahwa kamu itu tertidur atau dimati surikan dalam jangka waktu 100 tahun. Kowe lek ora percaya, deloken himarmu, keledaimu di samping kamu itu sudah menjadi tulang belulang yang hancur. Yang dulu aku ya percaya Nabi Isa. Bayang loh, dalam jangka waktu 100 tahun tapi
Allah Ta'ala menjadikan keledainya Nabi Uzair itu hancur lebur, tapi makanan si utuh. Ini bukti bahwa Allah Ta'ala itulah yang mengatur durasi waktu itu bisa menjadi seolah-olah lama dan seolah-olah menjadi sebentar. Engko bahas engko babakan perwalian nih Mbak. Wali kan iso hebat ngono maca Quran mek dalam jangka waktu beberapa menit khatam. Akeh ceritane koyo ngono kuwi. Pun niku mbahas sing jeneng in labistum illa qalila. Kalian semua seolah-olah tidaklah menempat di dunia ini kecuali hanya sebentar. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tapi versi dawuhnya sinten Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau niku dawuh ya Allah ya Rabbi ya Karim. Artinya di antara dua tiupannya malaikat Israfil itu jaraknya sangat sebentar. Fa innahu yuzalu anhumul adab fi dzalikal waqti. Yang iki qala Al-Hasan maknahu takribu waqtil ba'si fa ka'annaka bidunya lam takun wa bil akhirati lam tazal. Ya, fa hadza yarji ila istiqlali muddatil lubsi fid dunya. Jadi seolah-olah di dunia itu sangatlah sebentar sekali. Bon, kita lanjutkan. Jam tenang. Kita lanjutkan lagi. Wa kulli ibadi al-mu'minina yaqulu lil kufar al-kalimata allati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu ay yufsidu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina ay bayyinul adawati wal kalimatu allati hiya ahsan hiya rabbukum a'lam bikum. Jadi tengah iki akan sebuah pesan. Kanjeng Nabi disuruh untuk menyampaikan pesan, kul ucapkan wahai Muhammad li ibadi kepada para hambaku al mukminin yaqulu lil kufar, hendaknya mereka itu mengucapkan terhadap orang-orang kafir ya, terhadap ucapan-ucapan yang baik, al kalimat allati hiya ahsan, ucapan-ucapan yang baik. Kenapa kok kita para mukminin diperintahkan oleh Allah Ta'ala melalui baginda Nabi agar kita sekalipun kepada orang kafir untuk mengucapkan ucapan yang baik? Alasannya inna syaitana yanzahu bainahum, ya, karena yang namanya setan itu akan bertindak merusak di antara mereka. Omongan lek ra enak umpamane antara orang mukmin sama orang kafir, ini akan menyebabkan yang namanya sentimen. Ya. Mulana inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina, yang namanya setan itu merupakan musuh yang nyata bagi seorang manusia. Ai bayyinul adawah, yakni musuh yang sangat nyata. Wes tengah dikit akan ini nyapo kok moro-moro bahas seperti itu. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, hubungan ayat ini munasabah atau hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah setelah ayat-ayat yang sebelumnya itu Al-Qur'an ini membahas mengenai sikap orang kafir di dalam urusan uluhiyah atau urusan-urusan ketuhanan, dan sikap orang-orang kafir mengenai urusan nubuwah atau kenabian, dan mereka orang-orang kafir itu menganggap bohong terhadap Kanjeng Nabi, maka dan kemudian mereka juga menganggap bohong terhadap manhajnya Allah Ta'ala yang dibawakan oleh baginda Nabi tentang yang namanya hari kiamat dan hari dibangkitkan dari kubur. Maka Allah Ta'ala di dalam ayat ini ingin memberikan sebuah pelajaran, bahasanya ingin memberikan sebuah pelajaran agar manhajnya Allah Ta'ala ini terus berkembang di muka bumi ini. Jadi gampangane ngomong kan, delok kelakuane wong kafir iku modele kan kaya ngene iku mah. Mulai dari urusan uluhiyah, urusan nubuwah, kemudian bahkan urusan yang sifatnya itu berhubungan dengan manhajnya Allah Ta'ala berupa dibangkitkan dari kubur, kemudian hari kiamat, itu semua sama orang kafir dianggap bohong. Maka di dalam ayat ini kita sedang diajari oleh Allah Ta'ala agar kita bisa bijak di dalam menghadapi orang-orang kafir. Kita diajari napa bijak. Masih tingkai wong kafir koyok ngono iku ing dalam menganggap bohong semuanya uluhiyah, nubuwah
dan juga segala manhaj yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, kita dalam ayat ini diajarkan bagaimana caranya kita menyikapi secara bijak terhadap orang-orang kafir. Yaitu napa, wa kulli ibadi yaqulu allati ahsan. Ucapkan wahai Muhammad kepada para hamba-hambaku yang beriman agar mereka terus mau melakukan mengucapkan terhadap ucapan-ucapan yang baik. Jadi ini merupakan sebuah manhaj yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita. Sekalipun sikapnya orang kafir begitu kejinya terhadap kita, terhadap agama kita, kita masih diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengucapkan dengan ucapan yang baik. Tidak lantas karena mereka orang kafir itu sangat melakukan baik secara ucapan ataupun secara tindak laku itu bertindak laku dan berucap keji kepada kita, tidak lantas itu membuat kita legal. Bahasanya ngeten ya. Tidak lantas itu dianggap legal atau dianggap baik untuk kita membalas hal yang serupa kepada orang-orang kafir. Ya bukan berarti kamu membalas ucapan dan perbuatan yang keji kepada mereka. Gampang ngomong ngoten. Pun ya. Pun niku dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi ngoten. Dawuhnya ngoten. Hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya seperti itu. Pun lah membahas mengenai dawuhnya Allah Ta'ala yang berupa wa kulli ibadi. Ini para ulama itu khilaf. Ibadi itu dimaknani khusus para mukminin ataukah juga orang-orang kafir, itu khilaf. Tapi menurut pendapat yang unggul seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, yang namanya ibadi itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Berarti kan sama persis sama yang didawuhkan sama Syekh Jalaluddin As-Suyutinya, bahwa ini maksudnya adalah li ibadi al-mu'minin. Pun. Jadi ono nang bahasa Arab iku ono ibadi, ono abidi. Ini sama-sama jamak daripada lafaz mufrad yang abdun. Iku jamaknya ono ibadi, ono abidi. Tapi khusus yang maknanya abidi itu khusus hamba-hamba yang dalam tanda kutip taat kepada Allah. Lebih spesifik adalah orang-orang yang beriman. Pun niku ngoten. Yaqulul lati hiya ahsan. Ucapkan wahai Muhammad kepada para hamba-hambaku, ya, niscaya mereka mau untuk mengucapkan terhadap kalimat-kalimat yang baik. Artinya ya napa? Wal makna kulli ibadi qulu allati hiya ahsan, yaqulul lati hiya ahsan li annahum mu'tamirun bi amrika musaddiquna laka. Ucapkan wahai Muhammad kepada orang-orang hamba-hambaku yang beriman agar mereka mau mengucapkan terhadap ucapan-ucapan yang baik. Niscaya mereka juga orang-orang yang beriman itu mau mengucapkan terhadap ucapan-ucapan yang baik. Karena orang yang beriman itu pasti menurut terhadap dawuhnya Kanjeng Nabi. Pun lah kalau membahas mengenai ya Allah ya Rabbihu ya Karim, guys, hampir setengah 7 Pak. Taring kesmawon. Lalu apa yang dimaksud oleh Allah Ta'ala allati hiya ahsan itu? Sebuah kalimat yang lebih baik. Ikut tafsirannya macam-macam. Kalau kita mengikuti dawuhnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, maksud daripada allati hiya ahsan itu ya maksudnya rabbukum a'lamu bikum, itu ayat yang selanjutnya. Tapi kalau dawuhnya Imam nggih monggo Pak. Kalau dawuhnya sinten iki jenenge Syekh Mutawalli Asy'arawi di sini dingendikaken maksud daripada allati hiya ahsan adalah wal ahsan huwal imanu billah bi syahadati alla ilaha illallah hadhihi ahsanul asya' wa awwaluha. Kalau versi dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, ucapan yang paling baik, kalimat yang paling baik adalah maksudnya adalah beriman terhadap Allah Ta'ala seraya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini sama persis seperti yang didawuhkan oleh baginda Nabi, khairu ma qultuhu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Ya. Paling baiknya sebuah ucapan yang aku ucapkan, aku dan para nabi sebelumku adalah ucapan napa? La ilaha illallah.
Kalau dalam bahasa lain afdhalu ma qultu ana wan nabiyun la ilaha illallah. Ucapan yang paling baik adalah ucapan la ilaha illallah. Karena napa? Kenapa kok la ilaha illallah itu distatuskan sebagai ucapan yang paling baik yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi dan juga seluruh para nabi sebelumnya? Li'anna min batiniha yambutu kullu husnin. Karena dari batinnya lafaz hailalah la ilaha illallah akan tumbuh setiap kebaikan. Fahiyya al-ahsan al-kabirah li'annaka madum tatu'minu billah falan tatalaqa illa anhu walan takhafa illa minhu walan tarjua illahu wa hakadha yahsunu amruka kullu fid dunya wal akhirah. Intine wong ku lek benar-benar bisa menerapkan la ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan selain Allah, niscaya dia itu tidak akan mau menerima perintah dan tidak akan mau menjauhi larangan kecuali dari Allah. Dia tidak akan mau berharap, dia tidak akan mau takut kecuali hanya kepada Allah. Wah, ini tafsiran versi Syekh Mutawalli Asy'arawinya seperti itu. Tapi juga mungkin daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, arti daripada allati hiya ahsan adalah berdebat dengan orang-orang kafir tapi dengan cara yang baik. Kowe iki lek debat menghadapi orang-orang kafir hendaknya berdebat dengan cara yang baik. Kowe ojo sampai ngilok-ngilokno nang orang-orang kafir. Karena napa bahaya? Nek nang ayat iku ya apa ya? Nang ayat di dalam ayat lain iku sing intine janganlah kalian semua itu memperolok-olokkan terhadap Tuhannya orang-orang kafir sehingga itu menyebabkan mereka semua mengolok-olokkan terhadap Allah Ta'ala. Paham ora? Kowe lek menghina terhadap Tuhannya orang kafir. Katakan contohnya kowe menghina terhadap berhala yang disembah oleh orang kafir. Dengan kamu menghina secara tidak langsung, kamu itu akan membangkitkan yang namanya rasa ghirah, kecemburuan yang ada dalam hati mereka sehingga hati mereka tergugah untuk memperolok kembali kepada Tuhan kita, yakni Allah Ta'ala. Nah, dia debat kepada orang kafir pun itu harus dengan cara yang baik. Pun intinya berarti daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi fal ahsan idan tasyi'u litashmula kulla hasanin fi ayyi majalin mi majalatil aqwal awil af'al. Wis pokoke semua hal yang baik itu masuk di dalam allati ya ahsan. Kenapa kok seperti itu? Terakhir ya, tak terangno sampai setengah niki mawon tok ya. Benjing kita lanjutkan lagi. Benjing sampai potongan inasyaitona. Kenapa kok kita itu disuruh dengan berdebat? Mengucapkan dengan ucapan yang baik. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Karena kalau kamu menghadapi musuh sekalipun dengan tutur kata yang baik, itu akan mampu menjadikan musuh menjadi kawan. Kalau kamu menghadapi musuh dengan tutur kata yang baik, itu akan menyebabkan musuh menjadilah lawan menjadi kawan. Tutur katamu yang baik akan menyebabkan lawan menjadi kawan. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Nah, cuma ini yang sulit. Dawuhnya beliau, tapi ada yang dalam ayatnya wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Dan tidaklah sama antara sebuah perkara yang baik dan sebuah perkara yang buruk. Idfa' billati hiya ahsan. Cegahlah dengan sebuah perkara yang itu napa? Paling baik. Karena napa? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Karena antara orang yang di antara kamu dan dia terdapat sebuah permusuhan akan menjadi seolah-olah seorang teman baik. Karena kamu menolaknya, berdebat dengannya dengan tutur kata yang baik. Nah, cuma dawuhnya beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi, seringnya banyak dari kita itu merasa baik. Dan kemudian kita itu ingin menguji, bahasanya ngeten. Waqat ya tatallau alaina man yaqul, banyak orang yang berkata kepada kita, laqad dafa'tu billatihi ahsan, saya itu sudah menanggapi secara baik, menanggapi dengan tutur kata yang baik. Wa ma'adzalika la yazalu aduwi qaiman ala adawati, tapi musuhku iku yo
tetap saja memusuhi terhadap saya. Ya, walam aksib mahabbatahu. Yang ada bukan dia tambah cinta, malah tambah gregetan. Nakulau kan sering ya, kita itu kan merasa seperti itu. Rumangsaku kayak lho, wong iki kae lho. Wis tak apik ya. Sing enek wong kuwi tambah semena-mena, tambah gregetno nang awak dhewe. Kalau ada orang mengucapkan seperti ini, didhawuhaken kalian Syekh Mutawalli Asy'ari, naqulu lahu anta dzananta annaka dafa'ta billati hiya ahsan. Kamu menyangka bahwa diri kamu telah menyikapi musuh kamu dengan tutur kata yang baik. Itu prasangka kamu saja. Walakinil waqi' ghairu dzalik. Yang ada justru tidak seperti itu. Kamu belum menyikapinya dengan baik. Innaka tuhawilu an tujarriba ma'allah wa tajribatu ma'allah syakkun. Yang ada kamu itu mengetes terhadap Allah Ta'ala. Paham barawi? Dan mengetes terhadap Allah Ta'ala itu namanya ragu. Mengetesnya maksudnya ya, kue kan makan kepingin bersikap baik sekalipun terhadap musuh, itu dengan tujuan musuh menjadi lawan, menjadi kawan, kan seperti itu. Tapi keberadaan kamu itu hanya menyangka diri kamu telah menyikapi secara baik. Itu prasangka kamu saja. Dan kamu cuma ingin membuktikan kebenaran dawuhnya Allah Ta'ala itu. Padahal yang benar bagaimana? Yang benar adalah fadfa' billati ahsan min ghairi tajribatin. Yang penting terus sikapilah musuh kamu orang-orang kafir dengan sebuah hal yang terbaik, dengan tutur kata yang baik, tanpa adanya tajribah, tanpa adanya yang namanya uji coba. Ora usah ndadak atimu wong kae wis tak apik banget. Gak usah seperti itu. Wis terus idfa' billati hiya ahsan, terus sikapi dengan baik, enggak usah ditajribah. Gak tajribah itu artinya ngetes. Jarene lah aku nyikapi dengan baik, sesuk bakal dadi kanca, bakal dadi apik. Gak usah ditajribah seperti itu. Wis terus berlaku baik terus. Wa saufa yatahawwalu al-adu amamaka ila sadiqin. Niscaya yang namanya musuh akan menjadi napa? Kawan. Lawan akan menjadi kawan. Tapi catatannya satu. Kamu terus menolak, bahasanya katanya, menyikapi dengan sebuah tutur kata yang baik tanpa adanya tajribah atau uji coba. Menolak. Pokoknya sikapi terus. Yang diperintahkan dari kita menyikapi terus, jangan uji coba. Artinya uji coba itu kok urung api-api ayo wong kuwi. Masa aku wis tak api setahun, wong kuwi panggah ae koyo ngono. Itu namanya tajribah. Pun inna syaitana yang zahu bainahum, ini penggalan ayat, ini kita terangkan besok mawon jam 6:30 ilahuna wa ta'ala bisawab. Bisa balik aja. David sih Mas sing balik. Teman-teman, ini jumlahnya 33. Yang belum follow di follow biar tidak ketinggalan ngaji tafsirnya. Coba absen dari mana aja ini? Surabaya ono ora? Indramayu hadir. Siap Kanigoro. Siap Kanigoro. Pada ini mana? Ina wa matnit wan tasyik wa amimi ya bacanya. Hilang guys, salah tuh hilang. Gresik hadir, Banyuwangi hadir ya.
Assalamualaikum sirampok hadir Ustaz. Oke, siap. Pun nggih, yang belum follow jangan lupa di follow biar nanti nggak ketinggalan ngaji tafsirnya. Saya pamit undur diri dulu.